Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi dengan Ibu Nurul Hikmah pada materi fisika untuk kelas 7 semester 1. Untuk kali ini kita masih membahas bab ketiga tentang klasifikasi materi. Dan kali ini kita fokuskan pada materi terakhir di bab ini, yaitu tentang sifat fisika dan kimia, serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Coba kalian lihat kompetensi dasarnya berikut ya. Yang pertama, memahami karakteristik zat serta perubahan fisika dan kimia zat yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, indikator pencapaian KD pada pertemuan hari ini adalah 1. Kalian bisa mendeskripsikan perubahan fisika serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan perubahan kimia serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bisa menjelaskan sifat-sifat fisika zat. Dan yang keempat, bisa menjelaskan sifat-sifat kimia zat. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ya, yang pertama di sini ada gambar air yang direbus. Kemudian gambar yang kedua di sini ada gambar kertas yang dibakar. Nah, apa yang terjadi pada kedua peristiwa tersebut? Kita lihat beberapa pertanyaan terkait dengan fenomena yang tadi Ibu sampaikan. Pada peristiwa air yang dipanaskan sehingga mendidih, apa yang dihasilkan dari peristiwa tersebut? Saat terjadi air yang dididihkan, apa yang dihasilkan? Nah, yang dihasilkan adalah uap air. Nah, yang kedua, apakah uap air memiliki struktur kimia yang sama dengan air? Nah, struktur kimia ini berarti rumus kimianya ya. Apakah rumus kimia uap air sama dengan rumus kimia air? Ya, tentu saja sama, yaitu H2O. Nah, sekarang dapatkah uap air itu kita ubah kembali menjadi air? Dapat ya, atau bisa. Caranya dengan didinginkan kembali. Lalu pada peristiwa pembakaran kertas, apa yang dihasilkan dari peristiwa tersebut? Atau setelah kertas dibakar semua, apa yang tersisa? Abu, betul. Nah, apakah abu sama dengan kertas? Tentu saja beda ya. Abu warnanya hitam, kertas warnanya putih. Kertas bisa kita tulis ya, bisa kita gunakan untuk menulis, abu tidak bisa. Jadi jelas berbeda. Lalu pertanyaan terakhir, dapatkah abu kembali menjadi kertas? Tidak bisa ya, tidak bisa. Nah, dari dua peristiwa tersebut sebenarnya kita telah belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Mana yang merupakan perubahan fisika dan mana yang merupakan perubahan kimia? Nah, kita lihat penjelasannya pada slide-slide berikutnya. Perubahan fisika definisinya adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, pada peristiwa contoh yang tadi, peristiwa air yang dididihkan sehingga menjadi uap air itu termasuk perubahan fisika karena dia tidak menghasilkan zat baru. Tandanya bahwa tidak menghasilkan zat baru adalah tadi rumus kimia antara uap air dengan air sama. Nah, ciri-ciri perubahan fisika apa saja? Yang pertama, tidak terbentuk zat jenis baru. Jadi zatnya masih sama. Yang kedua, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Tadi Bu katakan, uap air bisa kita ubah kembali menjadi air.
Caranya dengan didinginkan. Sekarang, perubahan fisika yang termasuk perubahan fisika itu apa saja? Yang pertama, perubahan wujud. Kita mengenal perubahan wujud ada menguap, yaitu perubahan dari air atau cairan menjadi gas, kemudian menyublim, itu dari padat menjadi gas, membeku, dari cair menjadi padat, mencair, dari padat menjadi cair, mengkristal, ya, mengkristal dari gas menjadi padat, dan mengembun. Perubahan dari gas menjadi cair. Semua perubahan wujud tadi termasuk pada perubahan fisika. Kemudian yang kedua, perubahan bentuk. Contohnya, umpamanya di sini Ibu contohkan, balok kayu berubah menjadi meja. Nah, bahannya masih sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Sehingga di sini dikatakan perubahan bentuk. Yang ketiga, perubahan ukuran. Nah, untuk perubahan ukuran ini sebenarnya contohnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu contohkan di sini batu menjadi pasir. Batu bongkahannya besar, pasir bongkahannya kecil. Nah, contoh yang lain lagi umpama saja tadinya beras, butiran beras ya, kemudian kita giling sehingga menjadi tepung beras. Nah, itu juga merupakan perubahan fisika akibat dari perubahan ukuran. Contoh yang lain lagi, perubahan panjang. Jadi benda-benda yang memuai biasanya mengalami perubahan panjang. Tadinya panjangnya katakanlah 10 cm menjadi 15 cm umpama. Tapi nanti jika didinginkan kembali, panjangnya akan menyusut ke ukuran semula. Kemudian yang berikutnya perubahan karena aliran energi. Contohnya umpamanya pada kawat wolfram yang ada pada lampu, saat dia menyala saat dia dialiri listrik, dia akan menyala. Tapi begitu nanti aliran listriknya atau aliran energinya hilang, dia kembali ke bentuk semula. Di beberapa perubahan fisika. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Ciri-ciri perubahan kimia adalah yang pertama terbentuk zat baru, yang kedua zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pada contoh tadi di awal, abu tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Kemudian perubahan yang terjadi disertai dengan perubahan kimia. Ya, jadi struktur kimia dari benda itu mengalami perubahan, otomatis nantinya rumus kimianya juga berubah melalui suatu reaksi yang disebut sebagai reaksi kimia. Kemudian pada reaksi kimia tersebut, massa zat sebelum dan setelah reaksi kimia itu akan sama. Ini nantinya akan kalian pelajari lagi saat kalian belajar di SMA. Pada contoh tadi ya, kertas yang dibakar ini merupakan contoh perubahan kimia. Proses perubahan kimianya disebut sebagai reaksi kimia. Hasil dari reaksi kimia adalah perubahan susunan molekul zat atau susunan kimia zat. Ciri-ciri reaksi kimia apa saja? Yang pertama terjadi perubahan suhu. Kemudian yang kedua terjadi perubahan warna. Yang ketiga terjadi endapan. Dan yang keempat terbentuk gas. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari atau contoh dari reaksi kimia yang menghasilkan perubahan suhu, perubahan warna, terjadi endapan, dan terbentuk gas itu seperti apa? Nah, kita lihat di slide berikut. Contoh reaksi kimia yang menghasilkan perubahan suhu umpamanya adalah
Nah, ini ada dua jenis sebenarnya ya, perubahan suhunya itu ada yang melepaskan panas, ada yang menyerap panas. Nah, kalau yang melepaskan panas, maka saat terjadi reaksi akan terjadi pertambahan panas. Contohnya umpamanya saat batu gamping dan air kita campurkan, maka akan menghasilkan kalsium hidroksida dan panas. Mungkin kamu pernah lihat saat tukang bangunan mencampurkan batu gamping dan air atau semen dan air. Itu juga sama menghasilkan panas. Yang akrab dengan kehidupan kita juga di rumah umpamanya mungkin saat kamu mencairkan deterjen ke dalam air ya. Mungkin kamu pernah merasakan saat mengaduk deterjen di dalam air, maka kalian bisa merasakan ada pertambahan suhu, terasa agak hangat ya. Nah, ini berarti termasuk yang eksoterm atau melepaskan panas. Nah, yang contoh endoterm atau menyerap panas, umpamanya reaksi antara asam cuka dan soda kue. Jadi kalau asam cuka dicampurkan dengan soda kue akan terjadi penyerapan panas atau suhunya menjadi lebih dingin. Contoh yang lain mungkin kamu pernah mencampurkan atau melarutkan tablet effervescent ke dalam air. Nah, maka juga kalau kamu pegang gelasnya ini akan terasa dingin karena reaksi kimia yang terjadi menyerap panas dari luar sehingga di sini berarti menyerap panas dari gelasnya sehingga gelasnya akan terasa lebih dingin. Selanjutnya, contoh reaksi kimia yang disertai dengan perubahan warna. Reaksi antara besi FeNO3 dengan 3KSNC menghasilkan FeSCN3 yang berwarna merah dan 3KNO3. Ya, jadi yang berwarna merah adalah FeSN3-nya. Contoh yang lain lagi, reaksi oksidasi pada buah. Nah, di buah yang sudah kita kupas, biasanya kalau kita biarkan akan berubah warnanya menjadi kecoklatan. Nah, ini merupakan contoh reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna. Contoh reaksi kimia yang menghasilkan endapan, nah, kita lihat di sini, umpamanya reaksi antara timbal asetat dan kalium iodin. Dia akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Contoh lain lagi, perak nitrat dan natrium klorida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu contoh reaksi kimia yang menghasilkan gas apa? Nah, kita lihat di sini yang pertama, reaksi antara besi dan asam klorida. Ini akan menghasilkan gas hidrogen. Contoh lain lagi, reaksi antara seng dan asam klorida juga akan menghasilkan gas hidrogen. Kemudian reaksi antara bubuk deterjen dengan air. Nah, kalau kita lihat kan kenapa kemudian banyak gelembung? Nah, ini berarti dia menghasilkan gas di dalam air. Nah, perubahan kimia biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, oksidasi. Oksidasi kalau pada makhluk hidup biasa juga disebut dengan pernafasan. Walaupun sebenarnya definisinya yang lain juga ada ya. Reaksi suatu zat dengan oksigen itu juga dikatakan sebagai oksidasi. Nah, kemudian yang kedua perkaratan. Perkaratan ini sebenarnya juga termasuk oksidasi tetapi pada logam. Kemudian yang ketiga pembusukan, yang keempat pembakaran, yang kelima fermentasi, dan yang keenam fotosintesis. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat zat. Sifat zat dibedakan menjadi dua, ada sifat ekstensif, yaitu sifat yang tergantung pada jumlah dan ukuran zat.
Nah, yang termasuk pada sifat ekstensif ini antara lain massa, ya, massa benda atau massa zat, volume benda, dan massa jenis. Nah, yang termasuk sifat intensif yaitu sifat yang tidak tergantung pada jumlah dan ukuran zat. Yang termasuk pada sifat intensif ini adalah sifat fisika dan sifat kimia. Oke, kita bahas satu persatu. Sifat fisika, definisinya adalah sifat zat yang dapat diamati menggunakan indera kita. Nah, yang termasuk sifat fisika antara lain warna, bentuk, dan ukuran zat, wujud zat, rasa dan baunya, kerapatan atau sejenis, konduktivitas atau kemampuan mengantarkan panas, konduktivitas listrik, elastisitas, kekerasan, kemagnetan, titik lebur, dan titik didih, serta titik beku, dan juga kelarutan zat. Oke, kemudian yang terakhir, sifat kimia. Apa sifat kimia itu? Sifat kimia yaitu kemampuan benda atau zat untuk bereaksi dengan benda lain untuk menghasilkan zat yang baru. Contoh yang termasuk pada sifat kimia adalah kemampuan bereaksi dengan oksigen atau oksidasi dan perkaratan ya, pada peristiwa oksidasi dan perkaratan. Kemudian kemampuan bereaksi dengan air, kemampuan bereaksi dengan asam, derajat keasaman atau pH, beracun atau tidaknya suatu zat, mudah terbakarnya atau tidak, mudah membusuk atau tidak, dan mudah meledak atau tidak. Ini semuanya adalah sifat kimia. Nah, sampai di sini Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kalian jawab pertanyaan yang Ibu sampaikan melalui GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.